Pemirsa, sukacita tengah dialami warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara karena Gubernur Anies Baswedan akan kembali menata wilayah tersebut. Iya, lantas bagaimana dengan kampung lain yang juga menjadi korban penggusuran di era pemerintahan sebelumnya? Beda pemimpin, beda cara menerapkan kebijakannya. 2 tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, saat itu menggusur kawasan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang digusur kemudian dipindahkan di Rumah Susun Marunda Cilincing dan Rumah Susun Rawa Bebek. Meski demikian, masih banyak para warga yang bertahan di atas puing-puing penggusuran. Kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan membangun satu kesatuan wisata budaya bernilai sejarah dengan daerah sekitarnya. Histeria warga, tangis para ibu korban penggusuran menjadi berita berbagai media saat Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara ditertibkan pada April 2016 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Penggusuran di era Ahok memang menjadi sorotan. Kampung Akuarium hanyalah satu dari 193 kasus penggusuran dengan jumlah korban sebanyak 5.726 keluarga. Sebagian kalangan bahkan menyebut Ahok Jarot sebagai rezim tukang gusur. Kini kemudi pemerintahan DKI 1 berganti ke Anies Baswedan. Saat berkampanye, Anies dan Sandi berjanji akan menata ulang perkampungan warga untuk memulihkan status kependudukan mereka yang terkena dampak penggusuran. Saat Anies Sandi menang, janji-janji kampanye Anies Sandi menjadi daya tarik warga dari rusun untuk kembali ke Kampung Akuarium. Besar harapan mereka, janji Anies Sandi bukanlah hanya mimpi. Pada Januari 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai membangun hunian sementara atau shelter sebagai tempat tinggal warga Kampung Akuarium yang menjadi korban penggusuran paksa. Anies berjanji program penataan Kampung Akuarium akan segera dituntaskan. Pemerintah DKI Jakarta kini telah membangun shelter sementara. Ada 3 shelter yang dibangun di Kampung Akuarium. Shelter A, shelter B, dan shelter C. Total keseluruhan ada 90 shelter. Dalam satu shelter memiliki luas 3,5 kali 6 meter dan hanya memiliki fasilitas kelistrikan. Tidak ada kamar mandi pribadi di dalam shelter. Hanya ada kamar mandi umum yang dibuat di ujung-ujung blok dengan total 16 kamar mandi, 8 untuk laki-laki dan 8 untuk perempuan. Shelter dibangun berbahan dasar triplek pada bagian dinding, sedangkan tiang dan atap menggunakan baja ringan. Ruangan di dalam shelter sendiri dibagi menjadi 2 yang dibatasi triplek. Untuk dapat tinggal di shelter, warga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu.
Salah satu warga, yaitu Nur, mengaku bersyukur dapat tinggal di shelter setelah sebelumnya tinggal di bedeng yang dibangun di atas puing-puing reruntuhan rumahnya. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Ibu Nur, sudah tinggal di kampung akuarium ini sudah berapa lama, Bu? 30 tahun, Di shelter? 2 bulan. Tanggapannya ini, Bu, menghuni shelter seperti apa, Bu? Penghuni shelter ya enak juga, nyaman, gak kehujanan, gak kepanasan. Bagi saya mah cukup buat itu peneduh. Fasilitas yang kurang apa aja nih, Bu, di shelter, Bu? Air sama listrik. Listrik kan masih pakai voucher kan baru-baru ini. Maksud saya tuh jangan pakai voucher, biar ringan lah. Ibu, kenapa sih, Bu, nggak mau pindah, Bu, ke rusun yang disiapkan, Bu? Ya, kejauhan. Anak saya kejauhan sekolah kerjanya, bapaknya gak kerjanya agak kejauhan. Ongkosnya nambah berarti? Iya, nggak punya kendaraan. Bu, 14 April kemarin, Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, ini sempat bertemu dengan warga kampung akuarium. Apa sih, Bu, yang sebenarnya yang dibicarakan, Bu? Ya, kemarin-kemarin kan saya kan kurang ini, karena saya kan di dapur buat ini nyediain orang-orang makan. Jadi kurang jelas sayanya kalau Pak Anies ngomong apa. Harapannya, Bu? Harapannya Pak Anies semoga benar-benar mau ngebangun yang di tengah. Pak Teddy sudah tinggal di kampung akuarium sudah berapa lama, Pak? 30 tahunan, dari tahun 87 saya di Jakarta, di akuarium ini. Di shelter sudah berapa lama, Pak? Saya kalau terakhir ini baru sebulanan mungkin. Tanggapannya, Pak, menghuni shelter seperti apa, Pak? Mungkin lebih baik daripada gubuk kemarin, nggak kehujanan, nggak panasan. Ya lebih baik lah, lebih nyaman mungkin untuk tidur, untuk beraktivitas lebih baik. Kenapa sih, Pak, tidak pindah ke rusun aja saja, Pak? Karena rusun hanya buat tidur doang kan sebetulnya, gedung mewah tapi buat tidur, tapi ekonomi kami tidak ada di sana. Penghidupan kami nelayan, berserabutan. Ya di sini tempat ekonomi kami. Andaikan rumah susun dengan ekonomi kami di sana, mungkin bisa aja sebetulnya pindah ke rumah susun. Karena masalahnya ekonomi, bukan tidur nyenyak doang kan, tapi perut keroncongan juga nggak bisa tidur. Tapi kami hidup di shelter, hidup di gubuk, perutnya kenyang, tidurnya nyenyak tuh. Bapak aktivitas sehari-hari apa nih, Pak? Dulu nelayan, karena kendala dengan reklamasi, kami akhirnya buruh serabutan di darat. Oke. Pak, 14 April Pak Anies ini datang menemui warga kampung akuarium. Apa yang dibicarakan, Pak? Pak Anies atau pemerintah ingin bersama-sama membangun akuarium ini dengan masyarakat. Beliau memperhatikan masyarakat kecil, dan itu alhamdulillah. Terakhir, Pak, harapannya, Pak, seperti apa, Pak? Harapan saya, kembalikanlah ke kampung kami. Sekarang cuma shelter aja, dan kami harapan pembangunan atau permanennya seperti ya layaknya pembangunan yang sebelumnya sebelum digusur, itu ya harapan kami. Dan meskipun ya ditata yang lebih baik mungkin dari kampung sebelumnya, itulah harapan kami. Dua tahun berlalu pasca penggusuran, keteguhan hati para warga berbuah manis. Warga kampung akuarium kini dapat bernafas lega karena mereka sudah memiliki hunian yang lebih baik. Tak hanya itu, warga juga kembali mendapatkan statusnya sebagai penduduk DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa insya Allah di hari-hari ke depan kebahagiaan itu akan bisa makin besar, dan komitmen kami jelas dari awal. Kami akan menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Kita akan berpihak kepada mereka yang tersingkirkan, disingkirkan, terdolimi. Dan kampung akuarium adalah salah satu tempat yang paling otentik sebagai bukti betapa
keberpihakan tidak hadir pada mereka. Satu persatu kita akan bereskan. Ya, Anies Baswedan berjanji pemerintahannya bersama Sandiaga Uno akan menghadirkan kebijakan yang mengerti akan warga. Ia juga menyatakan peristiwa penggusuran dan perlawanan warga Kampung Akuarium dan wilayah lainnya memberikan pelajaran berharga bahwa setiap kebijakan pemerintah sudah sepatutnya melibatkan warga. Warga Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara sudah boleh bernafas lega. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan mulai membangun perkampungan warga di tahun 2018 ini. Lantas bagaimana dengan warga di kampung lain yang juga menjadi korban penggusuran paksa di era pemerintahan? Apa yang memberikan Ibu kecewa? Apa yang kecewa? Kecewanya ya itu perjanjian gandurnya. Pada tahun 2016, ratusan permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang berada di bibir Sungai Ciliwung dibongkar. Saat itu, sebagian besar hunian yang digusur sudah tak berpenghuni karena penghuni sudah direlokasi ke rumah susun rawa bebek. Namun, sebagian warga juga ada yang menolak penggusuran dan memilih untuk bertahan. 93 keluarga bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hingga kini, perkara banding warga Bukit Duri korban gusuran yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta belum mendapat status kejelasan. Rasa keadilan korban pembangunan. Selama 2 tahun perjalanan warga Bukit Duri yang merupakan dasarnya. Pada Kamis 19 April kemarin mencari keadilan, puluhan warga Bukit Duri melakukan aksi demonstrasi di depan Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Warga Bukit Duri meminta perhatian Mahkamah Agung atas banding yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Sudah 2 kali warga memenangkan perkara di tingkat pengadilan. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menolak memberikan kompensasi ganti rugi dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Untuk mencari atensi aja untuk kasus kita ini. Soalnya selama ini kan kita lihat kok vakum, tidak ada apa. Ya selama ini kan pengadilan kan keputusannya kan putusan tertutup. Kalau di pengadilan kan terbuka, kita bisa kontrol, kita bisa awasi kan. Kita bisa awasi, masalahnya kita tidak bisa awasi. Kebahagiaan yang dirasakan oleh warga Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara juga ingin dirasakan oleh mereka yang menjadi korban penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Mereka berharap Anies pun memberikan perhatian yang sama. Ya pengennya sih sama seperti yang di akuarium itu dibikin rumah deret atau rumah shelter lagi gitu. Supaya kita jangan dibuang jauh gitu aja gitu ke rawa bebek gitu. Jauh kemana-mana istilahnya. Mau ke pasar nggak ada angkot, kendaraan susah gitu. Itu aja sih. Sama anak sekolah juga. Saya kan masih sekolah di sini di Manggarai situ. Memang sih diadain bis sekolah, cuman kan
jauh banget gitu jaraknya gitu. Itu nyari nafkahnya ya jauh banget. Suami saya itu usahanya kan di Pasar Jatinegara, jauh banget gitu. Sedangkan jarak tempuhnya jauh banget gitu, Mbak. Seperti Siti Aisyah, kini Emi juga tinggal di Rusun Rawa Bebek dengan menyewa. Emi mengeluh jarak rusun yang jauh dari tempatnya mencari nafkah sehari-hari. Saya sih pribadi ya, harapannya saya itu pertama di Rusun Rawa Bebek itu tempat saya di puskesmas, harus ada puskesmas, sarana kesehatan, karena kita juga berobatnya jauh ke sini. Terus yang kedua itu kalau bisa itu rusunnya digratiskan gitu, karena kita di sini juga kan nggak bayar, tempat kita sendiri gitu. Kalau untuk yang lain kayak listrik atau air ya nggak apa-apa deh. Sih tempatnya nyaman ya kalau untuk tempat, cuman kita dari jarak jauh ya kan. Terus untuk kerja juga di sana nggak ada gitu. Jadi kita kerjanya ke sini bolak-balik kayak gitu. Sementara itu Samsudin memiliki harapan yang berbeda. Ia ingin Rusun Rawa Bebek dapat diberikan secara cuma-cuma kepada warga. Saya warga Bukit Duri itu minta digratisin aja Rusun Ami menjadi Rusun Ami bukan Rusun Nawa. Itu aja harapan saya kepada Gubernur Anies. Ya karena kita kalau bikin kayak di kampung shelter itu yang di Pasar Ikan ya, itu udah nggak ada lahan, ini kita udah menjadi jalanan semuanya Mbak. Lahan kita juga udah jadi jalanan, itu aja. Nggak mungkin untuk dibikin shelter itu nggak mungkin, karena kita udah juga, ya udah menjadi jalanan udah susah gitu, rumah juga udah nggak bisa buat bikin macem-macem lah gitu. Ya kemungkinan karena hari-hari saya udah dipendam di sini jadi nggak betah lah tinggal di daerah orang. Saya pengennya tinggal di Bukit Duri aja, walaupun kebanjiran juga saya tetap aja betah. Heri, Aisyah, Emi, dan Samsudin adalah 4 orang yang mungkin saja dapat mewakili aspirasi warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Mereka yang harus tergusur dan terusir dari rumah. Harapan mereka tak muluk-muluk. Semoga saja Anies Sandi dapat menuntaskan janji kampanye mereka untuk meningkatkan kualitas penataan kawasan kampung-kampung di Jakarta.